Sejak ibu meninggal, aku jadi kayak kehilangan Mas Yoga. Aku sama bapak udah sepakat buat bawa Mas Yoga ke psikiater. Apain dulu ibu? Kalau ada cara untuk gantiin ibu kalian, bapak bakal lakukan yuk. Gimana obat anti depresannya? Berhasil atasin kecemasan kamu? Apa yang kamu takuti? Halo Sobat Brilio, kami dari cast Diamang Diamang Kematian. Saya Julia Parengkuan. Saya Taskia Namnya. Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol seputar film Di Ambang Kematian. Film Di Ambang Kematian menceritakan tentang sebuah keluarga di mana ada pengorbanan dari seorang bapak, tapi pengorbanannya itu melalui cara yang salah gitu, di mana ternyata tidak hanya tumbal binatang yang diambil sebagai tumbal, tapi juga ada orang-orang tersayang gitu. Dan di film ini kita akan mengetahui di mana sosok Nadia sekarang. Film ini berbicara tentang konsekuensi dan kapan itu untuk cukup. Iya. Ya. Nama saya Nabastala, panggilannya Bastala, adalah teman seperjalanan dari Nadia, dan kita bertemu di ruang waktu pada saat di bangku sekolah. Dan dari situ akhirnya dinamikanya mulai terbentuk secara organik karena kepedulian satu dengan yang lainnya, dan akhirnya ada kesamaan dan pemahaman antara kepedulian terhadap orang Nadia, dan habis dari situ akhirnya terjalin hubungan yang nanti lihat sendiri dari film di ujungnya seperti apa. Kalau Nadia sendiri, Nadia itu orang yang tumbuh dari keluarga yang dia pikir dari kecil adalah keluarga yang bahagia, tapi ternyata keluarganya ini penuh dengan misteri gitu. Apalagi dia akhirnya setelah tumbuh dewasa, dia akhirnya tahu kalau bapaknya melakukan pengorbanan yang sangat mencengangkan gitu untuk Nadia, yang ternyata ngebuat Nadia akhirnya depresi, stres, karena dia nggak tahu hidupnya dia itu akan terus berlanjut atau tidak. Kenapa memutuskan untuk bergabung di film ini? Kenapa tidak? Karena menurutku dari awalnya juga pertama kali tahu memang ditawarin, dikasih tahu kalau ini dari threads Twitter yang sudah dibaca lebih dari 10 juta pembaca. Terus juga buat aku pribadi pas bacanya itu, ini tuh nggak cuma sekedar film pesugihan horor-horor biasa, tapi di sini juga ada drama yang sangat kental di film ini. Buat karakter-karakternya juga, jujur aku nggak cuma suka dengan karakter Nadia aja, tapi aku suka banget sama semua karakter yang ada di sini gitu. Terus ya menurutku itu sih, nggak cuma horor aja, tapi dramanya banyak pesan moral yang bisa kita dapat dari film Di Ambang Kematian. Aku setuju, dan ya personally gue suka banget sama karakternya. Karena gue belum pernah mainin karakter seperti ini dengan warna yang baru, apalagi dengan dinamika yang baru antara dengan kawan-kawan yang gue punya interaksi di dalam filmnya. Dan ya paling itu sih, but yeah, man and woman can be friends and they can take care of one another. Betul. Kalau buat yang sendiri lebih ke teriak kenceng ya. Ada satu adegan itu udah jam berapa pagi ya? Jam 3 gitu, tapi disuruh teriak sama emosionalnya tuh kenceng banget. Itu sampai kayak palanya pusing banget. Terus juga ada satu adegan aku, bapak, sama Mas Yoga yang diperanin sama Rifnu Wikana sama Wafda Saifan. Itu lumayan intens. Aku di situ juga mancingnya juga biar ngejaga energinya tetap sama, aku tetap nangis. Besok paginya mataku kayak ditusuk-tusuk sama jarum pentul. Itu tuh kayak sakit banget, sampai ngebuka mata tuh gue nggak bisa. Oh, ya? Kayak gila. Terus sampai nanya lagi kayak, besok tuh ada adegan nangis gak sih?
matanya sakit banget jujur. Itu satu. Terus kedua ada satu adegan yang paling menurutku nggak bisa dilupain banget. Itu adegannya berdua sama bapak di meja makan gitu. Di skrip ya pasti ada penjelasannya, gue harus ngapain dan lain-lain. Tapi gue kayak, lo tau kan kayak kita syuting udahlah nggak usah tahu kita mau ngapain. Udah nanti magicnya aja nanti di set gitu. Satu adegan itu gue kayak pengen mancing emosi tapi gue gimana ya, gue diam aja. Terus gue ngeliat tangannya bapak Rifnu Wikana lagi gini, terus nggak tahu kenapa megang aja. Gue tuh nggak tahu kalau dia akan memberikan sentuhan balik gitu. Wah itu bener-bener gue disentuh balik. Ternyata tuh kita lagi ngomong sama diri kita masing-masing, tapi nggak ada yang ngomong. Maksudnya kita lagi Nadia tuh gini, ini, jadi kayak kegelisahan kita tuh di dalam diri kita obrolin sendiri masing-masing ternyata. Tapi katanya pas gue megang itu kayak ngejawab pertanyaan dia. Pas dia megang balik itu ngejawab pertanyaan gue. Jadi kayak tiba-tiba nangisnya tuh nggak berhenti sampai di take keberapa karena energi yang dikasih sama bapak ke gue itu bener-bener ngebantu banget. Dan itu yang menurut gue nggak bisa dilupain ketika kita dapat partner main yang sangat memberikan dirinya untuk kita gitu. Nggak cuma dari bapak tapi Bastala, dari Mas Yoga, Ibu sampai ke Om Andi bersama gitu, itu semuanya tuh ngasih energi yang menurutku luar biasa di set. Mungkin kalau dari gua untuk nyambungin titik-titik timeline yang berbeda dan untuk ya cuma bisa ngasih tahu itu doang sih paling, karena ada beberapa timeline berbeda dan akhirnya untuk menyambungkan Timeline garis cerita dan timeline itu. Cara diangkat digotong diangkat dari thread Twitter gitu. Enggak sih, maksudnya paling dari pertama kali kami ditawarkan, pertama kali bacanya ya thread itu. Jadi dari situ oke, mungkin ada ruang imajinasi yang baru dan ada angle yang baru yang belum pernah kita lihat, dan akhirnya pada saat dibuat dengan skrip juga ya tetap kembali ke skrip. Ya, Alkitab kita ya. Yang adalah skrip. Tetap skrip. Tapi ya itu sih, maksudnya kita sih ngerasanya semoga, pasti kan itu nggak cuma dari threads. Kalau aku pribadi, aku dapat bukunya juga karena memang film ini berjalan dari apa yang diceritakan oleh sosok Nadia. Nah itu kalau kita tuh berharapnya ya pembaca akan mendapatkan experience lagi yang berbeda lagi di film gitu. Karena ya pastinya kita nggak bisa plek sama yang apa ada di buku gitu. Kita kan pasti akan ngembangin dengan cara film juga kan, dengan cara yang berbeda, dengan cara pendekatan juga yang berbeda. Nah kita berharapnya pembaca dari Diambang Kematian dan penonton yang akan menonton Diambang Kematian tetap sama-sama nyangkut ke hatinya sih. Berlokasi di Tegal. Jauh deh pokoknya. Kosong. Kambing. Daerah itu kayak gimana bisa digambarin? Daerahnya sebenarnya ya kayak daerah pada umumnya ya, tapi lebih tidak banyak hiburan ya sebenarnya kita di sana. Iya, pertama kali sih gua ke sana. Iya, sama gue juga pertama kali. Enggak, mungkin pernah tapi itu kan cuma promo-promo film kan. Promo, tapi pertama kali untuk syuting dan lumayan ya beberapa hari di sana, nginep di sana. Ya kita menghibur diri kita masing-masing. Iya, paling akhirnya larinya makan kali ya. Kita tuh sempat makan, main bulu tangkis, terus kayak makan lagi, ngumpul gitu aja sih. Kita environment yang beda, yang baru. Dan untungnya untuk Julio sendiri banyak ya pengalaman pertama kali di sana pertama kali ya. Makan jengkol, pertama kali makan suka kambing. Itu karena kita berada di Tegal. Yes, karena Diambang Kematian. Nah ini, maksudnya setiap promo film horor kan pastinya yang ditanyain adalah ada pengalaman mistis atau enggak. Baru pertama kali di sepanjang aku syuting film horor ini tidak ada sama sekali. Mungkin karena kita syuting lagi bulan puasa ya, jadi hantu juga lagi dikunci-kunciin di kamarnya masing-masing. Jadi nggak ada, tapi nggak tahu mungkin horor terus untuk
Julio ya sebenarnya ya. Cerita komedi mungkin. Lebih ke banyak komedi kita tuh komedinya. sebenarnya. Jadi gue takut gitu kan. Terus enggak jadi jadi sebenarnya dari pas sebelum datang ke hotel gue dikasih tunjuk kamarnya mana, ada kasih tunjuk. Terus kamar yang akhirnya gue pilih itu, akhirnya gue lihat nih, ini kan kasur, sebelah persis kan ada cermin. Ada cermin. Aduh gue nggak mau nih. Dari film-film atau apalah gitu, makanya gue nggak suka nonton film horor, gue takut sebenarnya sumpah deh. Iya tapi pas dia datang, yang aku lakuin pertama kali lari ke dia juga, kamar lo gimana? Udah ditutup cerminnya gitu. Udah pakai kertas kado Cars. Oke, nggak Jadi apa-apa. nggak takut Oke, lagi. tidak apa-apa. Kayak Terus mobil-mobilan. gampang banget nakut-nakutin dia tuh gampang banget. Kayak kamar kita tuh urut kan, Wafda, aku, Julio tuh paling akhir ya? Hampir paling akhir lah. akhir. Jadi setiap dia lagi aku masuk ke kamarku, dia tuh kayak tidur ya, hati-hati gitu. Udah ngomel lah dia intinya. Malah Rano sendiri. Sebenarnya kalau di kita sih nggak ada ya. Ada. Adanya di Wafda. Kalau Wafda tuh Oh, waktu dia itu ngeliat mata kambingnya yang udah terlepas di badannya. Panjang banget ngomongnya ya. tersembelih. Pokoknya tersembelih itu kedip. Jadi waktu itu scene-nya tuh aku, Bapak sama Mas Yoga. Terus tiba-tiba Mas Yoga tuh kayak mukul sini aku gitu. Nat gitu. Apaan sih? Itu kamu lihat nggak? Lihat apa gitu? Kambingnya ngedip, nggak lihat gitu. Dan itu tuh posisinya tuh jam di atas jam 12 sih, yang udah pasti aku inget. Itu aja sih, tapi udah selebihnya tidak ada sama sekali. Ada. Selama syuting itu kan kita pasti kalau ritual yang memang selalu dijalankan oleh semua film, nggak cuma Di Ambang Kematian ya selamatan gitu. Tapi kita juga nggak tahu ya dari tim produksi ngapain sih. Kita nggak tahu kan kalau mereka udah datang duluan atau ya pas Misi-misi, orang pertama datang misi atau buat apapun itu. Tapi kalau kita sih percayanya ya kita kan melakukan hal yang bukan negatif gitu. Kita melakukan hal positif, kita pengen menghibur penonton nanti. Jadi mungkin makanya nggak ada gangguan sama sekali dari Emang nggak kita. sotoy kali gitu ya. Dan kita juga sangat menjaga ya. Pesan, kalau aku mungkin beberapa salah satunya pengorbanan itu tidak semuanya untuk membahagiakan keluarga itu hanya dari uang gitu. Tapi dengan cara yang baik tuh ada banyak banget. Terus apa ya? Jangan ada rahasia di antara kita. Jadinya gak enak. Kalau dari gua mungkin selalu ada konsekuensi akan apapun yang kita ambil. Dan mungkin garis utamanya adalah kapan untuk berhenti, kapan itu sih cukup. Bapak lihat nenek-nenek tadi kan? Halo Sobat Brilio, begitu sekitar dari perbincangan kami hari ini dan jangan lupa untuk saksikan kami tanggal 28 September 2023 di bioskop Yes. film Di Ambang Kematian. Siap.